Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, apakah hidayah itu didapat dengan seberapa besar usaha dan kesungguhan dalam kejujuran untuk mendapatkannya? Tidak. Berapa banyak orang yang jujur, amanah, dia berusaha baik, tapi Allah tidak kasih hidayah. Banyak sekali. Banyak sekali orang baik, orang Buddha, orang Hindu, orang Nasoro, tapi baik, jujur. Adakah? Ada, banyak. Jadi hidayah itu betul-betul rahasia, terserah Allah. Siapa yang mau diberi, siapa yang mau tidak diberi, terserah Allah. Disinilah kita harus terus takut. Jangan pernah merasa aman. Memohon, jangan menyombongkan kesolehan kita selama ini, ketekunan kita, kejujuran kita, nggak ada apa-apanya kalau Allah mau sesatkan kita. Apakah dengan demikian kemudian kita pasrah nunggu hidayah? Ya tentu tidak. Yang di depan mata saja kita pakai usaha, apalagi hidayah yang betul-betul rahasia. Ya. Hadis-hadis di dalam kitab Nasaihul Ibad, apakah sahih atau tidak? Ini Nasaihul Ibad, Tadbiqul Ghafilin, Duratul Nasihin. Ini kitab-kitab yang penuh dengan hadis-hadis dhaif dan maudhu, penuh sekali. Ihya Ulumuddin Al-Iraqi mendapati dalam kitab Ihya Ulumuddin itu 990 sekian, hampir 1000 hadis yang la aslalah, tidak ada asal usulnya, belum yang dhaif, belum yang maudhu. Ya. Bacalah kitab-kitab yang aman, Riyadhus Shalihin misalnya, Bulughul Maram misalnya, atau kitab-kitab tauhid, bahwa kitab itu 100% benar semua dari awal sampai akhir. Tidak ada kecuali Al-Quran. Ya Sahih Bukhari saja ada kesalahannya, diketahui oleh para ulama. Yang sempurna cuma Al-Quran. Aballahu ayyutimma illa kitabahu, kata Imam Syafi'i. Allah tidak mau membuat sebuah kitab itu sempurna kecuali kitab Al-Quran. Sempurna nggak ada. Tapi kalau separuh salah, 40% salah, 30% salah, tentu tidak pantas untuk dibaca. Apakah rumah tangga harus dipertahankan sedangkan suami tidak mau mencari nafkah? Cerai itu tidak haram. Tidak seperti Nasara yang mengharamkan secara mutlak perceraian, apapun alasannya. Kalau memang harus cerai, cerai. Nabi saja pernah menceraikan istrinya. Cerai terus pisah atau dirujuk. Hafsah kan pernah dicerai oleh Nabi, tapi kemudian dirujuk lagi sebelum masa iddahnya habis. Jadi telunjuk itu ketika tasyahud digoyang atas bawah atau digetarkan, getar ya, sedikit ya, bukan terlalu ke atas terlalu ke bawah ya, tapi bergetar. Dan itu sudah cukup menyakitkan syaitan daripada syaitan dipukul dengan besi. Asyaddu ala syaitan minal hadid. Lebih sakit daripada syaitan dipukul dengan besi. Dari kisah 3 orang yang beramal tapi masuk neraka, apakah cuman gara-gara bohong? Apakah bohongnya itu cuma di hati? Beda antara lisan dengan hati.
Seperti penjelasan beliau tadi, maksudnya ria. Enggak mungkin orang ria bilang-bilang, ya kan, jadi bohong. Nah, disitulah bahayanya ria, bohong. Apa yang membuat kita menjadi orang yang suka berbohong? Nanti akan dijelaskan di hadis pertama atau di hadis nomor 54 dari awal. Hadis pertama di bab ini, ya, membiasakan diri berbohong. Oleh karena itu, diam. Kalau saya ngomong ini pasti bohong, udah diam. Atau bilang nggak tahu, ya. Atau bilang nggak, ya. Intinya jangan mudah-mudah berbohong, nanti keterusan, ya. Nanti akan dijelaskan. Apakah seluruh nabi dan rasul maksum, terjaga dari salah dan dosa? Iya, bukan cuma Rasulullah alaihi salatu wassalam, seluruh para nabi, para rasul. Bukan tidak pernah salah, bukan pernah salah beberapa kali. Rasulullah alaihi salatu wassalam, manusia termulia di muka bumi ini, berapa kali salah. Bermuka masam kepada seorang buta, salah kan? Pernah tidak mengucapkan insya Allah, ya besok-besok, tanpa insya Allah, salah kan? Kemudian mau mengiyakan ajakan pembesar-pembesar Quraisy, dakwah secara khusus, waktunya, tempatnya, yang miskin-miskin jangan ikut, kan begitu permintaan pembesar Quraisy. Nabi mau mengiyakan, salah kan? Tapi semuanya ditegur. Turun wahyu dari Allah menegur beliau, meluruskan beliau. Itu yang dimaksud dengan maksum. Bukan tidak pernah salah sama sekali, pernah, tapi ditegur. Apa yang membuat fitrah seseorang jadi rusak? Tadi salah satunya pergaulan tadi jadi rusak kan? Berbuat berbagai macam dosa, rusak. Perbuatan dosa itu merusak fitrah. Bagaimana dengan orang yang tauhidnya tidak sempurna, misalnya tidak meyakini asma wa sifat, mungkinkah masih mendapat syafaat? Allah Maha tahu, dia sudah iqamatul hujjah atau belum? Gitu. Ya, jangankan sekedar asma wa sifat tidak sempurna, ya. Ada orang yang mengatakan, kalau aku mati lalu mayatku dibakar dan abunya ditaburkan di tengah lautan, Allah tidak akan bisa menghidupkan aku lagi. Itu kan dahsyat kekufurannya kan. Meyakini Allah tidak sanggup melakukan sesuatu, kufur. Orang ini akhirnya masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Surga. Kenapa? Karena hujjah belum datang kepada dia. Dia belum kedatangan dakwah bahwa Allah itu begini. Dan setelah diuji oleh Allah, dia lulus. Oleh karena itu, kita tidak usah menghakimi. Oh, si fulan begini karena dia begini. Oh, si fulan begini nanti dia karena dia begini. Jangan. Biarkan Allah Maha tahu. Ya. Muslim ya. Kalau kafir ya wajib kita pastikan masuk neraka, mati dalam keadaan kafir. Ya. Kita nggak boleh ragu. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Abu Talib masuk neraka, nggak boleh ragu. Itu ada dalil ya. Orang-orang kafir, ya. Hitler misalnya, siapa lagi masuk neraka, iya, nggak boleh ragu. Orang kafir pasti masuk neraka. Yang saya maksud tadi Muslim tapi begini, berbagai macam dosa dia lakukan, lalu kita katakan pasti masuk neraka. Jangan. Allah Maha Pengampun. Kadang sesuatu yang sepele
kebaikan yang sepele bisa meredam murka Allah. Ya bayangkan zina ratusan kali, mungkin ribuan kali kan, ya, diampuni oleh Allah, masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Kebaikan sedikit sekali mengalahkan dosa yang sangat besar. Berzina ribuan kali, pelacur Bani Israel. Bagaimana jika ketika kita haji atau umrah, ketika tawaf berikhtilat? Ini nggak bisa dihindari, kan nggak ada di sana ini tawaf khusus laki-laki, habis itu tawaf khusus perempuan. Zaman dulu mungkin ya, nggak bisa. Maka ya sudah, memohon ampun kepada Allah, hindari kalau ada lawan jenis. Iya, itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.